Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kami dari tim Galura Abicama. Saya Dikri Saiful Ansori. Saya Siti Nurlaini Wulandari. Dan saya Yuni Oktaviani. Kami dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait tentang bioakumulator pengolahan limbah rumen sapi sebagai bahan pembuatan listrik pada aki kendaraan bermotor. Selamat menyaksikan. Limbah, mendengar kata limbah mungkin di pikiran kita untuk dibuang, tidak dimanfaatkan, dan pastinya kotor. Nah, maka dari itu, tim kami memiliki inovasi yang sangat kekinian dan juga menarik, di mana memanfaatkan salah satu limbah yang dihasilkan dari rumah potong hewan, yaitu limbah rumen sapi. Maka dari itu, kami akan menjelaskan dan akan memperlihatkan kepada teman-teman semua bagaimana kami mengolah limbah dari rumen sapi tersebut. Banyak sekali jenis limbah, salah satunya itu adalah limbah rumen sapi. Dengan keberadaannya yang cukup banyak dan tidak terkondisikan, bisa mengakibatkan banyak masalah. Salah satunya itu adalah masalah bagi lingkungan. Nah, maka dari itu, kami memanfaatkan limbah rumen sapi tersebut menjadi salah satu bahan baku alternatif bagi aki kendaraan bermotor yang dibantu oleh MFC atau Microbial Fuel Cell. MFC atau Microbial Fuel Cell adalah tenaga bahan baku pembangkit listrik yang berasal dari bahan bakar organik. Nah, bahan bakar organik ini salah satunya berasal dari rumen sapi. Rumen sapi ini nantinya akan dimanfaatkan untuk tenaga pembangkit dalam aki sepeda motor. MFC ini adalah bahan bakar yang berasal dari organik melalui aktivitas mikrobia. Nah, mikrobia ini membantu proses oksidasi dari MFC tersebut. MFC ini dibagi menjadi dua aktivitas. Yang pertama, aktivitas katalitik, dan yang kedua, aktivitas transfer proton. Hari ini saya akan menjelaskan tata cara pembuatan bioakumulator. Bioakumulator ini menggunakan prinsip MFC dengan memanfaatkan bakteri untuk menghantarkan arus listrik. Alat yang digunakan dalam pembuatan bioakumulator ini yang pertama, kabel AC/DC, capit buaya, saklar, lampu, gelas kimia, air, aki bekas, spatula, dan isi rumen sapi. Langkah-langkah dalam pembuatan bioakumulator ini yang pertama, isi gelas beker dengan rumen sapi. Dengan perbandingan air 1:1. Setelah tercampur dengan rata, kemudian dimasukkan ke dalam aki bekas dan ditutup secara rapat, sehingga aktivitas mikroba yang terdapat dalam aki tersebut akan semakin meningkat dan arus listrik pun akan semakin tinggi. Ini adalah contoh bioakumulator yang sudah didiamkan selama 7 hari. Selanjutnya, mari kita uji bioakumulator ini dengan menggunakan voltmeter. Ternyata setelah didiamkan 7 hari, bioakumulator ini ada tegangan sebesar 12 volt. Selanjutnya, mari kita uji bioakumulator ini dengan menggunakan rangkaian arus listrik. Apakah lampu ini menyala atau tidak? Mari kita coba. Selanjutnya, mari kita uji bioakumulator ini pada kendaraan bermotor. Selanjutnya, mari kita coba. Mantap! Teman-teman sekalian, berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan berdasarkan bioakumulator
dengan 3 percobaan. Yang pertama yaitu dengan 14 bejana, yang kedua 16 bejana, dan yang ketiga 18 bejana, dihasilkan beda potensial yang berbeda-beda. Beda potensial yang pertama dari 14 bejana dihasilkan 11,34 volt. Dan yang kedua dengan 16 bejana dihasilkan 12,56 volt. Dan yang terakhir 18 bejana dihasilkan sebesar 14,58 volt. Dari hasil penelitian tersebut kita bisa simpulkan bahwa volt yang terbesar itu berdasarkan dengan rangkaian 18 bejana volt. Namun, berdasarkan pendapat Setiawan dari Motobat Indonesia, aki yang sangat optimal untuk dijadikan aki bermotor antara 12,3 sampai 12,6 volt untuk tegangan listriknya. Maka dari itu, berdasarkan penelitian yang kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa 16 bejana adalah salah satu rangkaian yang sangat optimal dengan menghasilkan 12,56 volt. Terkait daya tahan dari bioakumulator, berdasarkan penelitian dihasilkan, daya tahan dari bioakumulator adalah selama 12 hari. Hal ini terkait dengan aktivitas mikroba dari bioakumulator tersebut. Hari pertama sampai hari ke-9 adalah hari produktif dari aktivitas mikroba dari bioakumulator limbah rumen sapi tersebut. Namun, di hari ke-10 sampai hari ke-12, aktivitas mikroba dari limbah rumen sapi untuk menjadi bioakumulator tersebut menurun, sehingga tegangan listrik yang dihasilkan menjadi menurun. Maka dari itu, diharapkan di kemudian hari penelitian dari lanjutan tersebut dapat menghasilkan bioakumulator yang lebih baik lagi. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari penelitian yang kami lakukan adalah dengan adanya pengolahan limbah rumen sapi sebagai bioakumulator, maka dengan hal ini kita dapat melakukan pengolahan yang lebih baik lagi untuk mengolah limbah rumen sapi sehingga tidak menjadi sampah yang tidak digunakan oleh masyarakat dan menjadi limbah yang tidak berguna dan hanya mencemarkan lingkungan. Sekian video dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.